Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya langit yang dirahmati Allah, di zaman sekarang mencari teman mungkin mudah. Kita bisa memiliki banyak kenalan, banyak pengikut di media sosial, banyak orang yang tertawa bersama kita. Tetapi menemukan teman sejati itu sangatlah langka. Teman sejati bukan hanya hadir saat kita bahagia, tetapi tetap tinggal ketika dunia meninggalkan kita. Teman sejati bukan yang selalu memuji, melainkan yang berani menegur ketika kita salah. Dan persahabatan yang indah tidak akan pernah bertahan lama tanpa adab dan akhlak yang mulia. Banyak persahabatan rusak bukan karena masalah besar, melainkan karena hilangnya adab. Mulai dari ucapan yang kasar, candaan yang berlebihan, tidak menghargai perasaan teman, hingga lupa menjaga hati sahabat sendiri. Padahal Islam mengajarkan bahwa akhlak kepada teman adalah bagian dari kemuliaan iman. Orang yang baik akhlaknya akan dicintai manusia dan dicintai Allah. Karena itu, menjaga adab kepada teman sejati bukan hanya urusan dunia, tetapi juga jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, teman sejati adalah nikmat besar yang sering tidak kita sadari. Ada orang yang hidup berkecukupan tetapi hatinya kesepian karena tidak punya sahabat tulus. Ada pula orang sederhana, tetapi hidupnya terasa indah karena memiliki teman yang setia. Maka jangan sampai kita merusak persahabatan hanya karena ego, emosi, atau perkataan yang tidak dijaga. Adab pertama kepada teman sejati adalah menjaga lisan. Banyak persahabatan yang hancur karena mulut yang tidak dijaga. Kadang kita merasa terlalu dekat sehingga bebas berbicara sesuka hati. Kita bercanda berlebihan, membuka aib teman, meremehkan kekurangannya di depan orang lain, lalu berkata, cuma bercanda. Padahal tidak semua hati kuat menerima candaan. Bisa jadi teman kita tertawa di depan kita, tetapi menangis diam-diam ketika sendiri. Lidah yang tajam lebih sakit daripada luka fisik, karena luka di tubuh bisa sembuh, tetapi luka hati terkadang membekas seumur hidup. Orang yang berakhlak mulia akan memilih kata-kata yang lembut kepada sahabatnya. Ia berbicara dengan penuh hormat meskipun sudah sangat akrab, sebab semakin dekat hubungan seseorang seharusnya semakin baik pula adabnya, bukan malah merasa bebas menyakiti. Teman sejati bukan tempat melampiaskan emosi. Teman sejati adalah amanah yang harus dijaga. Kemudian adab berikutnya adalah menjaga rahasia teman. Jika sahabat kita bercerita tentang kesedihannya, tentang masalah keluarganya, tentang kelemahannya, maka jangan pernah menjadikannya bahan cerita kepada orang lain. Hari ini banyak orang kehilangan kepercayaan karena mulut yang tidak amanah. Persahabatan menjadi rusak karena rahasia dijadikan hiburan. Padahal salah satu tanda teman sejati adalah mampu menyimpan cerita sahabatnya rapat-rapat. Ia menjadi tempat yang aman untuk berkeluh kesah, bukan tempat yang menambah luka. Sahabatku, akhlak kepada teman juga terlihat ketika kita tidak iri terhadap kebahagiaannya. Ini berat, sangat berat. Kadang kita mampu menemani teman saat susah, tetapi tidak siap melihat dia lebih berhasil daripada kita. Ketika teman sukses, hati mulai panas. Ketika teman dipuji, hati mulai gelisah. Padahal sahabat sejati akan ikut bahagia melihat temannya bahagia. Ia mendoakan keberhasilan sahabatnya sebagaimana ia ingin berhasil juga.
Jangan biarkan iri hati merusak persaudaraan. Karena iri bisa mengubah cinta menjadi benci, mengubah tulus menjadi dengki. Orang yang hatinya bersih akan berkata, "Ya Allah, berkahilah sahabatku." Sebab ia sadar rezeki setiap orang sudah Allah atur. Kesuksesan teman tidak mengurangi jatah hidup kita sedikit pun. Selain itu, adab kepada teman sejati adalah hadir di saat sulit. Banyak teman datang ketika hidup kita senang, tetapi lihatlah siapa yang tetap tinggal ketika kita jatuh. Saat sakit, saat tidak punya apa-apa, saat sedang terpuruk, disitulah terlihat mana sahabat sejati. Maka jika kita ingin memiliki teman yang tulus, jadilah terlebih dahulu teman yang tulus. Kadang yang dibutuhkan teman kita bukan uang, bukan hadiah mahal, tetapi hanya seseorang yang mau mendengar keluh kesahnya. Hanya seseorang yang berkata, "Aku ada untukmu." Kalimat sederhana itu terkadang mampu menguatkan hati yang hampir hancur. Sahabat yang baik juga tidak membiarkan temannya jauh dari Allah. Jika melihat sahabatnya mulai lalai sholat, ia mengingatkan dengan lembut. Jika melihat temannya terjerumus dalam dosa, ia menasihati dengan kasih sayang. Sebab cinta sejati bukan membiarkan sahabat tenggelam dalam kesalahan. Justru bentuk cinta yang paling indah adalah mengajak kepada kebaikan. Hari ini banyak orang takut menasihati karena khawatir dibenci. Padahal teman sejati bukan yang selalu membenarkan kita. Teman sejati adalah yang berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Sebab ia tidak ingin sahabatnya celaka di dunia maupun akhirat. Menjaga adab kepada teman juga berarti tidak memanfaatkan kebaikannya. Ada orang yang datang hanya ketika butuh, saat susah mencari teman, saat senang melupakan. Ini bukan akhlak yang baik. Persahabatan bukan tentang mengambil keuntungan, tetapi tentang saling menguatkan. Jangan jadikan teman sebagai alat kepentingan pribadi. Belajarlah menghargai sekecil apapun kebaikan sahabat kita. Jika ia membantu, ucapkan terima kasih. Jika ia berkorban waktu untuk kita, jangan dianggap biasa. Karena manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, sulit bersyukur kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam persahabatan pasti ada salah paham. Tidak mungkin hubungan selalu berjalan mulus. Kadang ada ucapan yang menyakitkan, sikap yang mengecewakan, atau harapan yang tidak terpenuhi. Namun disinilah pentingnya akhlak mulia, yaitu mudah memaafkan. Orang yang dewasa bukan yang tidak pernah terluka, tetapi yang mampu memaafkan meskipun hatinya sakit. Jangan terlalu mudah memutus silaturahmi hanya karena masalah kecil. Hari ini berteman, besok bermusuhan, lalu saling membuka keburukan. Itu bukan akhlak orang beriman. Ingatlah, bisa jadi suatu hari nanti kita sangat merindukan teman yang pernah bersama kita, tetapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Bisa jadi suatu hari sahabat kita dipanggil Allah lebih dahulu, sementara kita belum sempat meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Maka jangan menunda memperbaiki hubungan. Adab kepada teman sejati juga terlihat ketika kita menjaga kehormatan mereka di belakangnya. Jangan menjadi teman yang baik di depan tetapi buruk ketika di belakang. Jangan ikut membicarakan keburukan sahabat sendiri. Jika orang lain menjelek-jelekkan teman kita, maka bela kehormatannya atau diamlah. Karena persahabatan yang dibangun dengan ketulusan akan dijaga oleh Allah. Sahabatku, akhlak yang indah akan membuat persahabatan terasa menenangkan.
Tidak penuh drama, tidak penuh kepalsuan, tidak dipenuhi persaingan. Hati menjadi nyaman ketika bersama orang-orang yang baik akhlaknya. Sebab wajah boleh biasa saja, tetapi akhlak yang baik akan membuat seseorang terlihat sangat indah. Kadang kita lupa usia terus berjalan, waktu terus berputar. Teman-teman yang hari ini tertawa bersama kita belum tentu selamanya ada. Maka selama masih ada kesempatan, jagalah mereka dengan adab yang baik. Jangan sakiti hati sahabat yang tulus, karena menemukan teman sejati di akhir zaman adalah karunia yang luar biasa. Dan ketahuilah, persahabatan yang dibangun karena Allah tidak akan sia-sia. Bahkan kelak di hari kiamat, ada orang-orang yang mendapat naungan Allah, karena mereka saling mencintai karenanya. Mereka bersahabat bukan karena harta, bukan karena keuntungan dunia, tetapi karena sama-sama ingin dekat kepada Allah. Bayangkan indahnya jika persahabatan kita bukan hanya bertahan di dunia, tetapi berlanjut sampai surga. Saling menggenggam tangan menuju kebaikan, saling mengingatkan ketika lalai, saling mendoakan dalam diam. Betapa indah persahabatan seperti itu. Maka mulai hari ini mari kita perbaiki akhlak kepada teman-teman kita. Jika pernah menyakiti, segera minta maaf. Jika pernah mengecewakan, segera perbaiki. Jika punya sahabat yang tulus, jangan disia-siakan, karena belum tentu kita menemukan orang yang sama untuk kedua kalinya. Jadilah teman yang menenangkan, bukan yang memberatkan. Jadilah sahabat yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan. Jadilah orang yang kehadirannya dirindukan karena akhlaknya yang baik. Semoga Allah menghiasi hati kita dengan kelembutan, menjaga lisan kita dari menyakiti, dan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat soleh yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.